Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke.
pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke. Bisa mulai lah ya. Bisa, Pak. Nah, Ya, Pak. ini sudah semua sudah join. Oke. Ada nggak temannya yang belum ada peserta di Teams? Enggak. Sudah semua ya? Oke. Materinya muncul di monitornya? Muncul, Pak. Oke, baik. Nah, terakhir kita sudah bicarakan tentang konsep dasar daripada teori penawaran ya dan permintaan. Nah, sekarang kita masuk di topik baru, yaitu tentang keseimbangan pasar. Nah, bagaimana keseimbangan pasar itu terbentuk, ya, yaitu katakanlah misalnya, ya, bahwa untuk fungsi permintaan, ketika harga suatu produk 4.500, maka kuantitas yang diminta adalah 175 dalam ribuan ton. Ya. Nah, ini diambil dari tabel permintaan. Pada kuliah sebelumnya, ya, kita sudah bicarakan apa itu tabel permintaan dan tabel penawaran, yaitu yang berisikan angka-angka ya tentang jumlah atau kuantitas yang diminta pada harga tertentu atau kuantitas penawaran pada harga tertentu ya. Jadi misalkan diambillah datanya ya. Pada tingkat harga 4.500, kuantitas yang diminta adalah 175 ya, satuan dalam ribuan ton. Nah, berarti ya titiknya adalah di sini. Ya, secara matematik tentu sudah pahamlah ini ya. Ini menunjukkan koordinat atau letak dari satu titik ya. Di mana absisnya adalah 175, ordinatnya adalah 4.500. Nah, satu garis lurus menurut hukum matematika dapat kita gambarkan kalau diketahui dua titik yang dilalui oleh garis tersebut ya. Jadi satu garis itu bisa kita gambarkan ya, garis lurus kalau dua titik yang dilalui garisnya diketahui. Maka ini sudah ada satu titik. Ya, kemudian kita ambil lagi titik yang kedua ya. Katakanlah bahwa apa namanya? Pada harga 3.500, jadi dari 4.500 harganya 3.500, maka ya katakanlah jumlah yang diminta adalah 175. Oke. Nah, kalau misalkan diambil angka tadi, ya, baik di permintaan maupun di penawaran. Jadi sama ya. Nah, berarti fungsi penawarannya tentu adalah di sini ya.
Kemudian fungsi permintaannya grafiknya adalah di sini. Jadi itu tadi ya. Pada harga 4.500 jumlah yang diminta adalah 175 dalam ribuan ton. Pada harga 3.500 jumlah yang diminta adalah 225.000 ton. Ya. Jadi berarti grafik permintaannya itulah yang garis biru. Ya. Nah, pada harga 4.500 berapa jumlah yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah 225. Ya, pada harga 3.500 berapa yang ditawarkan? Adalah 175. Ya. Jadi berarti grafik fungsi penawarannya itulah yang garis merah, yaitu yang S. Nah, titik keseimbangan pasar adalah titik di mana kurva demand dan kurva supply-nya berpotongan, ya. Ya. Jadi matematika mengatakan dua buah garis berpotongan, maka pada titik potong kedua garis itu nilainya sama. Ya, jadi artinya pada titik potong ini di mana kurva demand dan kurva supply-nya berpotongan, itu berarti bahwa permintaan sama dengan penawaran. Ya. Jadi titik keseimbangan pasar adalah titik di mana titik potong antara kurva demand dan kurva supply yang berarti jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Dan disitulah harga keseimbangan. Oke, jadi berarti itulah yang disebut dengan harga keseimbangan. Jadi kalau ini ditarik ke sini berarti harganya adalah di antara 3.500 dan 4.500. Oke. Nah, karena itu harga keseimbangan adalah suatu harga di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, ya. Jadi kalau dari grafiknya tadi ini harga keseimbangan, pada titik ini jumlah yang diminta adalah sama dengan jumlah yang ditawarkan. Disitulah harga, ya, keseimbangan. Atau dengan kata lain, disitulah terjadi titik kesepakatan, ya, titik kesepakatan antara konsumen, ya, konsumen dan produsen. Oke. Nah, kalau kita hitung berapa harga keseimbangannya, ya, berapa harga keseimbangannya. Nah, katakanlah fungsi permintaan dan penawaran, ya, secara simbolis bahwa harga permintaan itu adalah A ditambah B kali Q. Ya, secara matematik, ya, bisa dirumuskan yaitu bahwa P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Ya, P itu harga, Q adalah jumlah atau kuantitas. Ya. Nah, misalnya contoh, ya, contoh. Dari rumusan ini akan diperoleh persamaan, ya, persamaannya, yaitu bahwa harga permintaan sama dengan 8.000 dikurangi 0,2 Q. Jadi berarti kalau kita lihat di fungsinya ini, itu artinya bahwa A atau konstanta adalah 8.000, B koefisien, ya, adalah
0,02. Tentu tandanya adalah negatif, ya, tandanya negatif. Karena apa? Sesuai hukum permintaan, harga dan kuantitas itu adalah berhubungan negatif. Kalau harganya turun, jumlah yang diminta akan naik. Sebaliknya kalau harga naik, jumlah yang diminta turun. Ya, jadi dia arah perubahannya dari jumlah permintaan atas perubahan variabel harganya, ya, itu adalah berlawanan arah. Ya. Jadi harga turun, jumlah diminta naik, atau harga naik, jumlah diminta akan turun. Maka dia koefisien garisnya tentu secara matematik itu bertanda negatif. Oke, nah secara matematik ya, P itu adalah harga, ini adalah koefisien arah dari persamaan fungsinya, A itu adalah konstanta, ya, dan Q adalah kuantitas produknya. Nah, tadi rumusannya adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, apa P1, P2, Q1, Q2? Nah, kita katakan perubahan itu adalah dari harga pertama mula-mula, yaitu P1. Ya. Kemudian terjadi perubahan, harga setelah perubahan, katakanlah kita beri simbol P2. Ya. Nah, sedangkan kuantitas pada saat harga mula-mula P1, jumlah permintaannya adalah Q1. Berarti itulah jumlah kuantitas ya mula-mula ya. Nah, ketika harga berubah jadi P2, maka jumlah produknya atau kuantitasnya setelah perubahan adalah Q2. Ya, nah itu kita artikan dari simbol formulasinya. Nah, berarti tadi pada saat harga tadi yang di sini, masih ingat ya tadi ya? Yang ini ya. Ketika harga 4.500 ya. Kalau kita cari fungsi permintaan, kalau harga 4.500, kuantitas yang diminta 175. Ya. Ketika harga 3.500, kuantitas yang diminta adalah 225. Ketika harga 4.500, ya, kuantitas yang ditawarkan adalah 175, dan ketika harga 3.500, kuantitas ya yang ditawarkan itu adalah 225. Nah, dari angka ini ya, dari angka ini kita umpamakan P1 itu adalah 3.500. Berarti P1 ini ya untuk permintaan itu berarti Q1-nya adalah 175. Ya. Nah, ketika harga berubah jadi 4.500 ya. Ketika harga 3.500 ya, kuantitas yang diminta itu adalah 225. Nah, ketika harga naik jadi 4.500, kuantitas yang diminta adalah 175. Ini dari angka ini diambil. Ya. Jadi itu yang kita masukkan ke dalam formulasinya tadi. Ya. Di sini. Jadi berarti tadi rumusnya kan adalah P dikurangi P1. Ya. Jadi berarti P dikurang P1, kita anggap 4.500, nggak ada masalah ya. Kalau P1-nya dibikin 4.500, berarti P2-nya itu 3.500. Atau dibalik,
ya, dibalik, ya, P1 3.500, berarti P2-nya 4.500. Hasilnya nanti sama, ya, hasilnya sama. Tapi harus konsisten. Ketika P1 4.500, Q1-nya berapa? Jangan sampai terbalik. Nah, ketika kita bikin yang P1 itu adalah 3.500, nah berarti Q1-nya berapa? Ya, jadi kalau konsisten dia, itu hasilnya nanti sama dengan ini. Tidak akan berbeda, ya. Nah, sekarang kita coba, ya. Kita misalkan bahwa P1 adalah 4.500. Berarti Q1-nya itu adalah 175 dalam ribuan ton, ya. Nah, P2 3.500, ya. Berarti Q2-nya 225 dalam ribuan ton. Nah, itu di permintaan. Maka kita masukkan angka-angkanya. Ini tadi rumusnya P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Jadi kita masukkan angka-angka itu ke rumus yang ini tadi, yang ini, ya. Nah, maka diperolehlah berarti 3.500, 4.500, hasilnya adalah 1.000, ya. Ini 1.000 minus, ya. Ini tandanya negatif. Oke. Q 225 dikurangi 175 berarti ini 50. Nah, kalau persamaan begini secara matematik kan bisa dibuat perkalian silang, ya. Perkalian silang seperti ini. Jadi ini kalikan ke pembagi di sini, sedangkan pembagi di sini kalikan ke pembilangnya. Ya. Jadi berarti, ya, kalau kita kalikan ini dikali ke sini berarti B kali 50.000 berarti 50.000 P, ya, dikurang, ya, ini 4.500 dikali 50.000 berarti 225.000 adalah sama dengan, ya, sama dengan ini tadi minus ini, ya, minus 1.000 karena 3.500 dikurangi 4.500 kan minus 1.000. Jadi minus 1.000 dikali Q berarti sama dengan minus 1.000 Q. Minus 1.000 dikali 175.000 berarti jadi plus, ya. Minus minus negatif dikali negatif jadi positif. Jadi plus 175 juta, ya. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan 50.000 ini pindah ke kanan, ya, ini pindah ke kanan, pindah, ya, ke kanan persamaan berarti berubah tanda jadi plus. Jadi berarti 175 juta ditambah 225 juta hasilnya adalah sama dengan 400, ya, 400. Nah, kalau kita sederhanakan berarti dibagi 50.000, ya. Ini dibagi 50.000 berarti sama dengan 8.000. Ini dibagi 50.000 berarti minus 0,02. Maka inilah persamaan daripada fungsi permintaannya. Oke. Kalau kita balik, ya. Kita balik. Ini kita taruh di kiri. Ya. Q-nya ini kuantitas. Berarti supaya ini jadi 1 kita kali 5 kan? Ya, 0,02
supaya dia 1 berarti dikali 5 ya. Nah, satu persamaan ya tidak akan berubah nilainya kalau ya dua sisinya dikali bilangan yang sama. Ya, itu secara matematik. Jadi kalau ini kita bikin supaya nanti persamaannya menjadi ya Q sama dengan A dikurangi B kali P ya. Jadi kuantitasnya kita taruh di kiri persamaan, harganya di kanan persamaan. Berarti ini kita kali 5 ya. Kali 5 berarti menjadi Q ya, sama dengan ya, Q sama dengan ini dikali 5 ya. Kalau ini dikali 5 berarti 40.000 ya. Berarti Q sama dengan 40.000 ya. Ini pindah ke kanan jadi negatif. Berarti dikurangi 5B. Jadi artinya persamaan ini bisa juga kita ubah ya. Ya, kita ubah yaitu bahwa QD kuantitas permintaan adalah sama dengan 40.000 dikurangi 5B. Ya, secara matematik sama saja ya. Sama saja dengan yang ini. Oke. Nah, kemudian untuk fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran sama seperti permintaan tadi, harga penawaran adalah sama dengan A ditambah BQ ya. A itu konstanta, B adalah koefisien ya, koefisien daripada fungsi penawarannya. Rumusnya sama seperti yang tadi ya, rumusnya sama seperti tadi, yaitu bahwa P dikurangi P1 dikurangi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Ya. Dari gambar tadi ya sebenarnya itu bisa didapatkan bahwa persamaan daripada penawarannya adalah P sama dengan 8.000 dikurangi 0,2 Q. Nah, tentu itu bisa kita cari dengan rumusan tadi. Ya, yaitu kita terserah mau ambil 3.500 P1 berarti 4.500 P2 atau ya P1 kita ambil 4.500, P2-nya 3.500. Tapi jangan salah, ketika harga 4.500 ya kuantitas yang ditawarkan berapa? Ketika harga menjadi 3.500, kuantitas yang ditawarkan menjadi berapa? Artinya kembali kepada angka-angka yang diambil dari tabel yang saya katakan tadi. Nah, itu jangan sampai salah atau terbalik, nanti persamaannya akan salah yang ini ya. Jadi berarti kalau harga 4.500 ya, jumlah yang ditawarkan adalah 225 ya. Harga 3.500 maka kuantitas yang ditawarkan 175. Jadi kalau kita ambil ini 4.500 sebagai P1 ya, sebagai P1 berarti Q1-nya 225, jangan jadi 175 gitu loh. Ya, itu yang maksud saya tadi, jangan sampai salah ya ambil angkanya. Nah, kalau harganya 3.500 berarti kuantitas yang ditawarkan adalah 175. Ya, nah itu ini. Jadi kalau kita ambil P1 4.500 berarti Q1-nya adalah 225. P
P2 3.500, berarti Q2-nya adalah 175. Atau kalau kita mau ganti, ya, ini yang menjadi P1, berarti Q1-nya 175, ya. P2 4.500, berarti Q2-nya 225. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam rumusan tadi, ya, untuk penawaran ini. Jadi berarti P dikurangi P1, misalnya kita ambil P1-nya 4.500. Berarti Q1-nya tadi adalah 225, ya. P2-nya 3.500, berarti Q2-nya adalah 175. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini, P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurangi Q1, ya. Nah, itu berarti diperolehlah seperti ini. Oke. Nah, ini minus 1000 ya, minus 1000. Sama seperti tadi, kita lakukan perkalian silang. Ya, perkalian silang berarti, ya, P dikurangi 4.500, kita kalikan ke minus 50.000. Ya, kemudian minus 1000 kita kalikan ke Q dikurangi 225.000, ya, kali silang, maka diperoleh hasilnya ini, ya. Kemudian persamaannya kita sederhanakan, berarti 50.000 P sama dengan 1000 Q ditambah 0. Ini pindah ke kanan, habis, ya. Ini kita kali negatif, berarti jadi plus, tentu yang di kanan juga harus dikali negatif. Berarti sama dengan 1000. Berarti P sama dengan, ya, 0,02 Q. Nah, berarti A-nya 0, konstantanya 0. Itu artinya apa? Kalau misalkan konstantanya 0, itu berarti kalau harga 0, kuantitas 0. Itu kan? Kalau harga 0, kuantitasnya 0. Jadi artinya bahwa grafik daripada fungsi penawarannya, dia berangkat dari titik 0 ini. Ya, dari sini dia. Jadi kalau harga 0, kuantitas 0, berarti di sini dia. Jadi ini tidak memotong sumbu vertikalnya ini di atas titik asal atau titik 0, ya. Itu pengertiannya, ya. Kalau nilai konstanta A-nya sama dengan 0. Oke. Nah, ini tadi persamaannya. Nah, di awal tadi sudah dikatakan bahwa titik keseimbangan pasar adalah titik di mana, ya, titik potong antara fungsi permintaan atau kurva permintaan dengan kurva penawaran. Yang artinya bahwa persamaan atau fungsi permintaannya sama dengan penawaran. Nah, kita sudah dapatkan tadi, ya, bahwa fungsi permintaan adalah sama dengan P sama dengan 8.000 dikurangi 0,2 Q. Nah, sedangkan fungsi penawaran P adalah sama dengan 0,02 Q. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita ambil, ya, dari persamaan tadi, berarti, ya, kita peroleh hasilnya, ya, ketika QD sama dengan QS, ya, di mana bahwa persamaan daripada permintaan tadi PD sama dengan 8.000 dikurangi 0,2 Q, kita ubah, ya,
Jadi ke kiri itu yang saya katakan tadi, berarti ini dikali 5, ya, dikali 5 supaya 1 pindah ke kiri jadi positif, berarti jadi D, ya, sama dengan, ya, ini dikali 5 berarti, ya, ini minus ini 0,02 ya, kali 50 berarti, ya, kali 50, sorry. Saya kira tadi 0,2 ya. Dikali 50 berarti hasilnya adalah 400.000. Nah, ini pindah ke kanan jadi negatif, dikali 50 berarti kurang 50B. Ya. Nah, fungsi penawarannya tadi bahwa PS, ya, PS adalah sama dengan 0,02 Ki. Ini positif ya, positif. Nah, berarti kalau kita pindahkan ke kiri ini dikali 50, berarti QS, kuantitas yang ditawarkan adalah sama dengan ini pindah ke kanan, ya. Jadi berarti kali 50 sama dengan 50D. Nah, harga keseimbangan tadi jika QD sama dengan QS, ini sama dengan ini, berarti ini sama dengan ini. Artinya bahwa 400.000 dikurangi 50P sama dengan 50P. Ya. Ini berarti sama dengan ini. Itu ini. Ya. Oke. Berarti satukan yang ada P-nya. Berarti kalau ini pindah ke kanan jadi positif ya. 50 berarti menjadi 100. Ya. Berarti harga keseimbangan, nah ini dikasih singkat PE, price equilibrium ya. Jadi harga keseimbangan adalah berarti sama dengan, nah ini berarti dibagi 100. Jadi berarti sama dengan 4.000. Jadi harga keseimbangannya adalah sama dengan 4.000. Nah, kemudian masukkan harga ini P sama dengan 4.000 ke salah satu persamaannya. Bisa ke sini atau ke sini. Ya, sama saja hasilnya nanti. Ya. Jadi harga 4.000 berarti kalau kita ambil ini PD sama dengan 4.000 sama dengan 8.000 dikurangi 0,02 Ki. Ya. Berarti akan kita peroleh ini 4.000 ya. Pindah ke sini minus berarti 4.000 minus 4.000 8.000 berarti 4.000. Ini pindah ke kiri ya. Berarti jadi plus. Jadi berarti Ki sama dengan ya 4.000 dibagi dengan 0,02 ya. 4.000 dibagi 0,02 berarti diperoleh hasilnya adalah berapa jadinya kalau kita ambil ya kuantitas keseimbangannya ini ya. Jadi harga keseimbangan tadi adalah 4.000 berarti kuantitas keseimbangannya adalah sama dengan masukkan angkanya ke dalam persamaannya ya. Ini 4.000 masukkan ke sini. Ya. Jadi berarti 4.000 dikali 50 ya.
4.000 dikali 50, 4 kali 50 berarti 200.000. Jadi kuantitas keseimbangan adalah 200.000, harga keseimbangan adalah 4.000. Ya. Jadi kalau kita lihat di grafik yang pertama, ya, grafiknya tadi yang ini, ya. Jadi harga keseimbangannya tadi adalah 4.000, ya. Sedangkan kuantitas keseimbangannya adalah 200.000 di sini. Nah, ini di sini. Ya, dalam ribuan ton, berarti 200, ya. Ini adalah 4.000. Nah, itulah harga dan kuantitas keseimbangan. Nah, kalau kita bicara tentang pasar, itu adalah di mana interaksi atau pertemuan antara produsen dan konsumennya, atau antara permintaan dan penawaran. Ya. Nah, disitulah terbentuk yang namanya harga keseimbangan atau keseimbangan pasar. Ya. Keseimbangan pasar atau market equilibrium itu adalah menggambarkan titik, ya, temu antara demand dan supply, di mana pada titik itu disitulah harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Oke, baik. Sampai di situ ada pertanyaannya? Halo, bagaimana? Halo semuanya. Halo, Pak. Ada pertanyaannya? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Iya, Pak, nggak ada. Oke, sebentar ya. Baik, kita istirahat dulu 10 menit ya. 10 menit aja. Baik, Pak.
Oke, semuanya. Iya, Pak. Kita lanjutkan ya. Oke, baik. Nah, Baik, Pak. saya sudah upload di materi kelasnya untuk topik yang keempat ini berarti ya. Nanti silakan lihat di Teams-nya di materi kelas, yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, elastisitas permintaan dan penawaran, ya, elastisitas itu sering disebut sebagai ukuran sensitivitas, ya, kepekaan, sensitif, ya, sensitivitas, kepekaan daripada kuantitas terhadap perubahan harga, ya. Jadi kalau harganya berubah, bagaimana ya reaksi daripada jumlah permintaan dan jumlah penawaran, ya, seberapa sensitif dia. Artinya kalau dia sensitif itu artinya bahwa kalau harganya berubah sedikit aja, kuantitasnya langsung bereaksi berubah dalam jumlah yang besar. Itu berarti sangat elastis, ya. Jadi makin elastis dia berarti makin sensitif, ya. Jadi elastisitas permintaan dan penawaran itu adalah melihat tingkat respon, ya. Tingkat berarti ukuran. Kalau bicara tingkat berarti ukuran, ya, respon, ya, dari besarnya perubahan Q atau kuantitas. Berarti di sini kuantitas permintaan atau kuantitas penawaran akibat adanya kenaikan atau penurunan. Berarti perubahan lah. Perubahan itu kan naik atau turun, ya. Kenaikan atau penurunan daripada harga. Nah, itu pengertian daripada elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi sekali lagi bahwa elastisitas itu adalah ukuran sensitivitas daripada kuantitas permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Nah, ini untuk apa sih diketahui elastisitasnya gitu ya. Nah, tujuannya adalah supaya manajemen tahu dan bisa mengambil keputusan, ya, apakah dia menaikkan harga atau menurunkan harga. Ingat bahwa tujuan secara ekonomi itu adalah bagaimana memaksimisasi laba, ya. Jadi kalau harganya dinaikkan, bagaimana, ya? Atau kalau harga diturunkan. Pada saat kapan keputusan manajerial atau manajemen menaikkan harga dan pada saat kapan atau kondisi bagaimana menurunkan, ya. Jadi itu tujuannya, ya. Jadi artinya bahwa di dalam perusahaan atau bisnis, ya, maka manajemen harus tahu bagaimana elastisitas permintaan, ya, dan penawaran atas produknya, ya. Dari situlah informasi yang bisa diperoleh untuk mengambil keputusan apakah dia menaikkan harga atau menurunkan harga. Ingat bahwa produsen adalah merupakan penentu harga. Dia adalah price maker, ya, bukan price taker.
Karena apa? Kalau penerima harga, price taker itu hanya ada di pasar bersaing sempurna. Tapi yang kenyataan pasar yang ada itu adalah pasar bersaing tidak sempurna atau pasar oligopoli, ya, atau monopoli. Jadi yang betul-betul ada hanya 3 bentuk struktur pasar, yaitu monopoli, stick, berarti hanya ada satu penjual, banyak pembeli, ya. Kalau oligopoli ada beberapa penjual, banyak pembeli. Kalau pasar bersaing tidak sempurna, banyak penjual, banyak pembeli. Ya, tapi informasinya tidak simetris. Artinya informasi yang diketahui oleh konsumen tidak sama dengan informasi yang diketahui oleh produsen. Maka dia tidak memenuhi syarat menjadi pasar bersaing sempurna karena informasinya asimetrik, ya. Kalau pasar bersaing sempurna, informasi simetrik. Oke. Nah, definisi atau pengertian dari elastisitas baik permintaan maupun penawaran secara secara deskriptif, kalau kita lihat di buku-buku textbook itu diartikan, yaitu suatu pengukuran, ya, kuantitatif. Kalau kuantitatif itu berarti dalam bentuk angka, ya, yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap permintaan dan atau penawaran. Ya, jadi besarnya pengaruh perubahan harga terhadap permintaan dan atau penawaran. Artinya begini, kalau elastisitas permintaannya bernilai 2, ya, elastisitas permintaan nilainya 2, ya. Ingat tadi pengukuran kuantitatif, jadi dalam angka, ya. Kalau elastisitas permintaannya 2, itu berarti, ya, pada titik tersebut kalau harga berubah 1 unit satuan atau katakanlah 1%, ya, naik atau turun, maka kuantitas permintaan akan berubah 2% karena nilai kuantitasnya tadi 2. Ya, demikian juga elastisitas penawaran. Kalau nilai elastisitas penawarannya pada titik tertentu itu misalnya adalah 5, berarti kalau harga berubah 1%, berarti kuantitas penawarannya akan berubah 5%. Itu ya. Oke. Jadi responsibility D, demand atau supply akibat perubahan P. Nah, tapi masih ada sebetulnya variabel di luar harga yang menentukan elastisitas daripada permintaan dan penawaran. Ya, jadi bisa juga akibat dari perubahan pendapatan, ya, akibat perubahan pendapatan atau akibat perubahan dari harga dan pendapatan, ya. Itu maksudnya silang atau kombinasi dari beberapa variabel. Oke. Nah, apa manfaatnya seperti tadi? Bagi perusahaan, apakah perlu menaikkan kapasitas produksinya atau tidak? Ya, jika responsif, maka baik untuk menaikkan produksinya. Dan sebaliknya, jika
tidak elastis artinya tidak peka dia, ya, tidak peka atau tidak responsif, maka sebaiknya tidak menaikkan kapasitas produksi. Ingat, menaikkan atau menurunkan kapasitas produksi sudah pasti, ya, harga berubah, gitu ya. Ingat, daripada fungsi permintaan dan penawaran. Jadi kalau kita bicara perusahaan, berarti kita bicara dari sisi penawaran, ya. Kalau dia menaikkan kapasitas produksinya, itu artinya apa? Ingat, fungsi penawaran, harga naik, kuantitas penawaran naik, ya. Nah, jadi manfaatnya bagi perusahaan kalau dia tahu bagaimana nilai elastisitasnya. Kalau dia elastik berarti responsif terhadap perubahan harga, maka keputusan manajerialnya adalah menambah atau menaikkan kapasitas produksi. Tapi kalau dia tidak responsif, ya, berarti inelastik atau tidak elastik, ya, maka sebaiknya tidak menaikkan kapasitas produksi. Nah, bagi pemerintah tentu dengan pemerintah memahami bagaimana elastisitas daripada permintaan dan penawaran di pasar, ya, pasar barang dan jasa, maka kebijakan ekonomi tentu akan disesuaikan, ya. Kebijakan ekonomi dalam bentuk apa yang perlu diambil, ya, jika kondisinya itu adalah kalau kondisinya elastik atau inelastik. Oke. Nah, itu bagi pemerintah, ya. Jadi adalah manfaatnya pemerintah bisa mengambil bentuk kebijakan ekonomi, ya. Jika responsif, misalnya baik untuk meningkatkan ekspor. Tapi kalau dia inelastik, ya tentu tidak, ya, tidak baik kebijakan untuk mendorong peningkatan daripada ekspor. Itu contoh, ya, kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan, ya, dengan keputusan pemerintah. Oke. Nah, koefisien elastisitas baik untuk permintaan dan penawaran atas harga itu adalah nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga, atau secara matematik formulasinya, rumusnya begini, ya. Jadi elastisitas demand ataupun supply itu adalah persentase perubahan Q terhadap persentase perubahan harga, ya. Tentu kalau kita menghitung elastisitas demand, berarti perubahan kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harganya. Kalau yang kita hitung adalah elastisitas dari penawaran, berarti ini adalah persentase perubahan jumlah penawaran. Itu aja, ya. Oke. Nah, ada beberapa istilah, ya, yang umum dipakai di dalam ilmu ekonomi tentang elastisitas, baik permintaan maupun penawaran, ya. Apa yang disebut dengan unitir, ya, unitir. Nah,
Kalau nilai elastisitasnya sama dengan 1, ya, kalau nilai elastisitasnya sama dengan 1, itu berarti istilahnya disebut unit tail. Ya. Nah, kalau kita kembali ke rumus tadi ini, ya. Persentase perubahan Q dibagi persentase perubahan P. Kalau ini secara matematik, ya, pembilangnya sama dengan pembaginya, berarti hasilnya sama dengan 1 kan gitu ya. Jadi artinya begini, kapan permintaan dan penawaran nilai elastisitasnya 1? Adalah pada kondisi di mana nilai persentase perubahan Q sama dengan nilai persentase perubahan daripada harganya. Ya. Jadi ini bernilai 1. Ya. Kalau nilainya lebih kecil dari 1, berarti yang di bawah lebih besar. Halo, siapa ini? List B, matikan pengutnya list B. Oke, lanjut ya. Oke, Pak. Oke, jadi secara matematik gampang ya. Kalau 1 berarti yang di atas sama dengan yang di bawah. Berarti sama dengan nilainya hasilnya 1. Ya. Kalau persentase perubahan Q-nya lebih besar dari persentase perubahan P-nya, berarti hasilnya lebih besar dari 1. Kalau persentase perubahan Q-nya lebih kecil dibagi dengan persentase perubahan P, berarti nilainya kurang dari 1. Gitu ya. Oke, jadi itu aja di sini sebetulnya supaya gampang memahaminya, ya. Jadi kalau nilai elastisitasnya 1 disebut unit tail. Kalau nilai elastisitasnya kurang dari 1 berarti 0,9, 0,8, 0,7 ya. Berarti inelastik atau tidak elastis ya. Kalau lebih besar dari 1 berarti apakah 1,5, 2, 3, 4 ya. Maka itu disebut elastik. Ya. Kalau nilainya sama dengan 0 ya, nilainya sama dengan 0 itu berarti perfect ya. Jadi perfect inelastik atau tidak elastik sempurna ya. Tidak elastik sempurna. Jadi artinya apa? Ya. Berapapun harganya berubah, kuantitasnya tidak berubah. Ya, berapapun harganya berubah, kuantitasnya tidak berubah. Secara matematik kan kalau bilangan dibagi 0 itu sama dengan 0. Itu ya. Kalau bilangan ya, kalau 0 dibagi bilangan itu sama dengan 0 ya. Oke, 0 dibagi bilangan sama dengan 0. Oke. Bilangan dibagi 0 itu berarti tidak terdefinisikan atau secara matematik diberi simbol tidak terhingga gitu ya. Oke, nah itu yang tadi ini ya. Jadi perfect inelastik berarti tidak elastik sempurna. Tidak elastik berarti dia tidak responsif.
Jadi berapapun harganya berubah, kuantitasnya tetap atau tidak berubah. Berarti sama dengan 0. Nah, elastik sempurna, nah itu adalah tidak terdefinisikan atau tidak terhingga. Nah, itu ini. Jadi artinya apa? Bahwa kalau kembali kepada yang tadi, ya, nah harganya tidak berubah pun, kuantitasnya itu bisa berubah. Oke, nah itu beberapa jenis istilah ya tentang elastisitas, baik permintaan maupun penawaran di dalam teori ekonomi, ya. Jadi ada elastik uniter, inelastik, elastik, perfect inelastik, dan perfect elastik. Oke, kalau kita gambarkan, ya, kurvanya, ya, di mana nilai elastisitasnya sama dengan 1, maka kurva demand-nya memiliki sudut 45 derajat begini. Ya. Karena apa? Persentase perubahan P-nya ya sama dengan persentase perubahan Q-nya. Jadi kalau harganya berubah ya 5%, maka kuantitasnya juga berubah 5%. Ya. Maka dia 1. Nah, tentunya secara grafik ya dia akan memiliki sudut 45 derajat begini. Nah, untuk penawaran, maka dia juga sudutnya 45 derajat. Jadi dia naik 45 derajat karena nilai persentase perubahan P-nya dengan persentase perubahan Q-nya sama. Ya. Jadi, maka kurva demand dan kurva supply-nya bentuknya seperti ini. Kalau dia uniter, ya. Nah, makin dia ini makin tegak. Jadi kalau makin tegak berarti tegak sempurna, tegak lurus. Ini namanya sempurna gitu ya. Makin tegak dia, maka makin tidak elastik. Ya. Makin tegak dia, makin tidak elastik. Sama dengan ini. Makin tegak dia, ke sini berarti ini makin tegak. Contoh begini, itu kan lebih tegak dibanding dengan ini. Makin tidak sempurna. Ya. Nah, makin landai, jadi makin begini kurvanya, itu berarti semakin elastik. Ya, semakin elastik. Makin landai dia berarti makin elastik. Makin tegak dia berarti semakin inelastik. Kalau dia horizontal, ya, horizontal itu berarti ya elastik sempurna. Kalau dia tegak lurus berarti perfect inelastik. Itu ya. Oke. Nah, itu begini ya. Inelastik berarti ID-nya kurang 1, kurvanya lebih tegak dibanding dengan yang tadi. Yang ini uniter ya. Jadi inelastik berarti lebih tegak dari sini. Ya, atau ini. Nah, ini berarti inelastik, lebih tegak dibanding yang tadi. Ya, jadi sudutnya lebih dari 45 derajat. Kalau dia tegak lurus begini, berarti perfect inelastik. Ya, perfect inelastik. Berarti nilai elastisitasnya sama dengan 0. Ya. Nah,
Kalau dia elastik, berarti dia makin landai. Nah, itu ini. Ya, makin landai. Berarti dia elastik. Nilai elastisitasnya lebih besar dari 1. Kalau dia akhirnya horizontal, itu berarti perfect elastis. Maka nilai elastisitasnya tidak terhingga atau tidak terdefinisikan. Ini perfect inelastic, yang ini adalah perfect elastic. Oke, paham ya? Halo? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kita ke faktor-faktor penentu elastisitas. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai elastisitas, baik permintaan maupun penawaran. Nah, yang pertama adalah banyaknya barang pengganti yang tersedia. Ya, barang pengganti itu adalah barang substitusi. Ya, barang substitusi. Semakin banyak barang substitusinya, maka itu akan mengakibatkan permintaan dan penawarannya semakin elastik. Ya, jadi dia makin peka kepada perubahan harga. Kenapa? Karena barang penggantinya itu banyak. Jadi baik di konsumennya, dia bisa beralih ya ke produk pengganti. Berarti dia makin sensitif terhadap perubahan harga. Makin sensitif berarti itu makin elastis. Nah, kemudian persentase pendapatan yang dibelanjakan. Ya. Jadi kalau misalkan gini, kalau penghasilan saya ya makin tinggi, ya makin besar jumlahnya, berarti persentase anggaran belanja saya atas pendapatan saya kan makin kecil, ya. Tapi makin kecil pendapatan saya, berarti persentase pendapatan saya yang saya anggarkan untuk dibelanjakan ya makin besar. Bahkan bisa jadi karena kecilnya pendapatan akhirnya nggak ada sisa, ya. Semua dibelanjakan, nggak ada savingnya, ya. Nah, jadi artinya begini, makin besar persentase pendapatannya, itu berarti kan pendapatannya itu jumlahnya besar. Ya, anggarannya juga sudah pasti lebih besar. Ya. Maka semakin banyak persentase pendapatan yang dibelanjakan, nah itu berarti semakin elastis. Ya. Jadi persentase pendapatan yang dibelanjakan makin besar persentasinya, itu berarti secara nilai makin kecil. Ya. Secara nilai makin kecil. Ya, ingat tadi, kalau pendapatan saya misalkan ya katakanlah 50 juta. Berarti ya apakah saya habiskan 50 juta misalnya, katakanlah cukup 30%. Ya. Berarti 15 juta. Tapi kalau pendapatan saya cuma 10 juta, nggak mungkin lagi 30%. Ya mungkin 80%. Tapi 80% dari 10 juta kan cuma 8 juta. Ya. Kalau tadi 30% dari 50 juta, 15 juta. Ya. Jadi artinya semakin tinggi persentase pendapatan yang dibelanjakan, ya, maka itu semakin sensitif terhadap perubahan harga. Berarti semakin elastis. Ya. Oke, tapi semakin kecil ya persentase pendapatan yang dibelanjakan,
Itu artinya pendapatannya tinggi. Ya, anggarannya juga tentu lebih besar. Maka dia makin tidak sensitif terhadap perubahan harga. Nah, jangka waktu analisisnya. Semakin lama jangka waktu analisisnya, maka itu semakin elastik. Ya, artinya apa? Karena dia butuh waktu yang lebih lama untuk menganalisisnya, berarti dia semakin peka, ya, makin peka terhadap perubahan harga. Oke. Nah, bagaimana hubungan elastisitas dengan hasil penjualan? Ingat tadi bahwa tujuan daripada perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan, laba. Sedangkan laba itu adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Ya, pendapatan itu adalah total revenue-nya, itulah hasil penjualannya. Jadi hasil penjualan itu adalah harga dikali kuantitas yang dijual, berarti P kali Q. Ya. Nah, apakah kenaikan P akan selalu menaikkan sales ini, total pendapatan ini? Nah, itu tergantung kepada elastisitas daripada demand-nya. Ya, tergantung. Artinya begini. Apakah kalau harga dinaikkan, pendapatannya naik? Atau sebaliknya, harga dinaikkan, pendapatan turun? Ya. Nah, itu kan itu yang dikatakan tergantung pada elastisitas demand-nya. Nah, jika elastisitas demand-nya itu elastis, berarti lebih besar dari 1, maka kenaikan pendapatan, jadi kalau perusahaan menaikkan harga, ya, menaikkan harga, justru akan mengurangi pendapatannya atau salesnya. Ya, jadi sekali lagi, kalau dia menaikkan harga, berarti akan mengurangi sales. Itu ya. Nah, tapi kalau dia menurunkan harga pada kondisi elastis, dia turunkan harga, itu akan menaikkan pendapatan. Jadi pada kondisi permintaannya elastis, ya, saya ulangi, pada kondisi di mana nilai elastisitas permintaannya lebih besar dari 1, ya, kalau perusahaan menaikkan harga produknya, itu akan mengurangi pendapatannya. Tapi kalau dia menurunkan harga, ya, diturunkan harga berarti kuantitas permintaan naik kan. Nah, itu akan menaikkan pendapatannya. Oke. Nah, jadi apakah menaikkan harga akan selalu menaikkan pendapatan? Tidak, ya. Tidak, tergantung elastisitas demand-nya. Di mana pada kondisi elastisitas permintaan lebih besar dari 1, menaikkan harga akan mengurangi pendapatan. Tapi menurunkan harga itu akan menaikkan pendapatan. Nah, kalau nilai elastisitasnya kurang dari 1, jadi inelastik, maka menaikkan harga akan meningkatkan pendapatan. Jadi kebalikan dari sini. Kalau ini tadi naikkan harga mengurangi sales, ini naikkan harga meningkatkan sales. Ya. Nah, sedangkan kalau dia menurunkan harga, ya, menurunkan harga itu akan menurunkan pendapatannya. Ya, akan menurunkan pendapatan. Nah, kalau nilai elastisitasnya unitir sama dengan 1. Ya, ingat tadi persentase perubahan kuantitas sama nilainya dengan persentase perubahan P. Jadi, kalau nilai elastisitasnya 1,
maka kenaikan P atau penurunan P tidak akan merubah pendapatan. Nah, itu hubungan elastisitas permintaan terhadap hasil penjualan atau sales, ya. Nah, ini pembuktian dan kurvanya. Nah, kita ambil satu contoh, ya. Pada harga 1.000, ya, kuantitas permintaannya adalah 2.000. Ya, ini tabel, ya, tabel permintaan. Kalau harganya 800, kuantitas permintaannya 4.000. Kalau harganya 600, kuantitas permintaannya 6.000. Kalau harganya 400, kuantitas permintaannya 8.000. Kalau harganya 200, kuantitas permintaannya 10.000. Katakanlah ini tabel permintaan, ya, tabel permintaan. Nah, sekarang kalau terjadi perubahan, ya, dari harga 1.000 ke 800, ya, katakanlah kita sebut kondisi A. Berapa nilai elastisitas permintaannya? Nilai elastisitas permintaannya adalah sama dengan 3. Gitu, ya. Perubahan harga dari 8.000 ke 6.000. Katakanlah itu kondisi B. Nilai elastisitasnya adalah 1,4. Ya, elastisitas demand-nya. Dari 600 ke 400, nilai elastisitasnya adalah 5/7. Dari 400 ke 200, katakanlah itu kondisi C, nilai elastisitasnya adalah 1/3. Nah, bagaimana menghitungnya? Perhitungannya pada kondisi A tadi, ya, pada kondisi A, nilai elastisitasnya tadi sama dengan 3. Dari mana sih angka 3 ini? Gitu, ya. Nah, itu adalah, ingat rumusnya tadi, ya. Jadi persentase perubahan kuantitas dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, ini yang kita ingat, ya. Perubahan itu kan berarti deltanya berapa, ya. Jadi berarti kalau kita ambil persentase perubahan kuantitas dari 2.000 ke 4.000, berapa perubahannya? Deltanya 2.000, ya. Dibagi, ya, dibagi, ambil rata-ratanya. Ini, ambil rata-ratanya. 2.000 ke 4.000 berapa rata-ratanya? 2.000 tambah 4.000 dibagi 2, berarti 3.000. Itulah yang ini. 2.000 dibagi 3.000. Ya. Dibagi persentase perubahan P, ya. Dari 1.000 ke 800, berarti perubahannya berapa? 200. Dibagi dengan rata-ratanya ini berapa? 900. Itulah yang ini. 200/900. Ya, kita sederhanakan. Ini sama-sama ribuan, berarti menjadi 2/3 dibagi dengan ini sama-sama ratusan, berarti 2/9. Ya. Kalau secara matematik ini kita naikkan ke atas, kita putar, ya. Pembaginya jadi pembilangnya, berarti 2/3 dikali 9/2. 2 dengan 2 saling meniadakan, berarti 9/3, berarti sama dengan 3. Nah, itu ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil yang kondisi B yang ini. Dari mana 1,4 ini? Ya. Ini perubahannya berapa? 2.000. Jadi 2.000 per rata-ratanya ini berapa? 5.000. Jadi 2.000 per 5.000 dibagi, ya.
perubahannya ini berapa? 200. Ya. Rata-ratanya ini berapa? 700. Berarti 200 per 700. Ya, itu ini. Ya. 2000 per 5000 per 200 per 700 berarti hasilnya 1,4. Nah, itu yang ini. Ya. Yang 5 per 7 berarti ini perubahannya berapa? 2000. Ya, 2000. Rata-ratanya ini berapa? 7.000. Berarti 2000 per 7.000 dibagi ya 200 per 500. Ya, berarti sama dengan 5,7. Oke. Ya, itu yang 5 per 7 ini. Oke, nah itu perhitungannya ya. Ini perhitungannya. Oke. Nah, elastisitas permintaan terhadap harga itu adalah persentase perubahan kuantitas komoditi yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Itu tadi ya. Nah, secara matematik bisa kita uraikan ya. Kalau perubahan itu delta ya. Jadi delta Q dibagi Q itu berarti persentase perubahan Q dibagi delta P per P berarti persentase perubahan P. Gitu ya. Nah, ini naikkan ke atas. Berarti delta Q per Q dikali P per delta P. Ya. Nah, samakan yang ada unsur delta berarti delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Nah, itu ini ya. Yang ini dari sini secara matematik. Oke, nah kalau kita gambarkan ya, tentu pada sepanjang kurva permintaan ini, ya, katakanlah di titik A, titik B, titik C, F, G, H, ya, tentu nilai elastisitas permintaannya ya adalah berubah atau tidak sama. Ya, tapi kalau dia sudutnya tadi 45 derajat, berarti dimanapun titik dalam garis permintaan, nilai elastisitasnya akan sama dengan 1. Ya, ingat tadi makin landai kurvanya itu berarti makin elastik. Makin tegak gambarnya berarti makin inelastik. Tegak lurus gambarnya, kurvanya berarti tidak elastik sempurna. Horizontal sejajar dengan sumbu horizontal ini, kurvanya berarti dia elastik sempurna. Oke, nah itu ini ya. Jadi pada titik B kalau kita ambil di sini nilai elastisitasnya ini disebut elastisitas titik ya. Kalau yang tadi yang ini yang kita hitung tadi yang ini namanya elastisitas interval. Maksudnya nilai elastisitas dari antara interval berarti ada 2 ya titiknya. Jadi dari 1000 ke 800 harganya, kuantitasnya dari 2000 ke 4000 berarti di antara ini nilai elastisitasnya 3. Jadi ada 2 titik harga dan kuantitas yang diambil, maka itu disebut elastisitas interval. Kalau diambil hanya pada 1 titik, berarti itu disebut elastisitas titik. Jadi ada 2
teknik perhitungan nilai elastisitas, yaitu titik dan interval. Nah, yang tadi ini adalah kita bicara elastisitas titik. Jadi pada titik B, berapa elastisitas dari permintaan terhadap harga? Pada B, Q-nya kan 100. Nah, P-nya 5. Ya, itu ini. Jadi, pada titik B ini, itu artinya adalah ya kuantitasnya ini 100, sedangkan harganya itu adalah dari 6 ke 5 itu adalah 1. Ya, jadi 100 dibagi 1 ya dikali 5 ya. 5 per 100 ini. Oke. Nah, itu kalau kita pakai ini ya. Jadi bisa delta Q per delta P. Nah, delta Q-nya berapa? Kalau kita ambil ini, intervalnya ke sini misalnya, berarti ini. Ya, berarti 100. Delta P dari sini ke sini berarti 1. Nah, itu ini. Ya. Kali P per Q. P-nya berapa? Berarti 5 per 100. Oke. Kalau kita ambil ya dari titik C di sini. Berarti berapa? Ini delta Q-nya berapa? 200. Ya. Itu ini dibagi ya, dibagi delta P-nya. Ya, dibagi delta P-nya. Berarti ini 2 ya. Pada C ya. 2 ini 2. Berarti 200 dibagi 2 dikali P per Q. P-nya adalah 4, Q-nya adalah 200. Itu berarti nilai elastisitas pada titik C. Ya. Nah, itu yang tadi ya, ada 2 teknik perhitungan disebut elastisitas titik atau elastisitas interval. Oke. Nah, jadi kuantitas yang diminta menurun 5% untuk setiap terjadi perubahan peningkatan harga 1%. Itu artinya ini. Jadi nilai elastisitasnya 5. Tanda negatifnya menunjukkan hubungan P dengan Q. Ya. Jadi kalau elastisitasnya 5 berarti harga naik 1%, maka kuantitas permintaannya akan turun 5%. Itu pengertian daripada nilai elastisitasnya. Oke, ada pertanyaannya? Silakan, boleh. Halo. Halo, Pak. Ada pertanyaannya? Silakan kalau ada pertanyaannya sebelum kita akhiri kuliahnya. Kita udah selesaikan elastisitas, permintaan dan penawaran ya. Jadi kita sudah ada 4 topik yang kita bicara. Dan ini kita masih bicara di ekonomi mikro ya, ekonomi mikro. Karena ini teori ekonomi berarti gabungan daripada mikro dan makro. Jadi nanti mungkin selesai UTS, kita baru masuk di bagian makronya. Ya,
sampai UTS kita masih bicara topik di ekonomi mikro. Nah, kita udah konsep dasar teori permintaan, konsep dasar teori penawaran, titik keseimbangan, ya, permintaan penawaran atau market equilibrium, kemudian elastisitas, demand, dan supply. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaannya, terima kasih semuanya. Salam, kita udah selesaikan materinya. Sampai kita ketemu lagi di hari Kamis depan. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Pak.